Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi saya Auli Amanda dengan NPM 21007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review dari buku Ergonomi and Psychology yang kelompok 2 pakai untuk kami baca. Oke, jadi di sini saya mendapatkan materi tentang Beyond Anthropometry. Jadi di sini saya nggak perlu lagi menjelaskan apa itu ergonomi karena teman saya sebelumnya sudah menjelaskan apa itu pengertian dari ergonomi sendiri. Jadi di sini saya menjelaskan bahwasannya jurnal yang saya baca dari dalam buku tersebut menjelaskan bahwasannya prinsip-prinsip ergonomis itu sangat berguna dalam kehidupan kita di pekerjaan, di dunia pekerjaan. Bagaimana sih postur tubuh yang baik itu, ataupun benda seperti apa yang baik untuk kita gunakan dalam bekerja untuk memaksimalkan kita dalam bekerja. Oke teman-teman, itu dia terkait prinsip ergonomis. Selanjutnya saya mendapatkan materi terkait hubungan antara digitalisasi modern dan juga ergonomis. Gimana sih hubungannya mereka berdua? Oke. Yang pertama itu ada digital human model. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar manusia avatar, yang kalau misalnya orangnya nggak hadir di sini, avatarnya ada gitu. Mungkin sudah pernah ngelihat. Nah itu kan sangat membantu ya. Dan juga kalau misalnya kita jauh nih, kita dalam posisi saya berada di Indonesia, sedangkan rekan kerja saya berada di misalnya di Afrika gitu. Saya menggunakan avatarnya untuk hadir dalam rapat bersama, dan itu kan sangat memudahkan ya, sangat ergonomis ya teman-teman. Kita nggak perlu mengeluarkan dana yang lebih besar, kita juga tidak mengeluarkan effort yang lebih besar karena itu sangat-sangat memudahkan. Jadi kita tidak perlu miskomunikasi karena hanya lewat chat seperti itu. Kita udah menghadirkan orangnya secara langsung, namun dalam bentuk virtual itu sendiri. Dan juga ada bentuk lainnya seperti AI. Mungkin teman-teman udah sering dengar AI dan juga mungkin sudah sering pakai ya. Mungkin kalau misalnya kita itu pakainya ya modelan ChatGPT. Kalau misalnya kita punya tugas kan, kita cari apa itu ergonomi. Nah nanti itu dijelaskan. Itu kan sangat memudahkan kita ya, efisiensi waktu, effort kita juga tidak perlu menggunakan tenaga kita terlalu banyak. Nah, tapi kita mendapatkan hasil yang sangat maksimal dari ChatGPT itu sendiri, dari AI itu sendiri. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Humosim. Apa sih Humosim itu? Humosim adalah sebuah alat yang digunakan para desainer pembuat alat. Misalnya mereka membuat kendaraan, membuat mobil. Nah, itu alat untuk mensimulasikannya. Jadi misalnya kita seorang desainer mobil, kita mau buat mobil, gimana sih mobil yang nyaman, mobil yang kuat itu kan. Tapi kalau misalnya kita buat modelnya, model kan nggak cuma satu ya, pasti ada banyak. Kalau misalnya kita buat secara langsung, apakah itu tidak memakan dana yang sangat besar, memakan effort yang sangat besar, dan juga memakan waktu yang sangat banyak. Itu kan kita namanya buang-buang waktu ya. Nah hal ini, Humosim ini sangat berguna dan sangat ergonomis gitu. Kita gunakan, para desainer gunakan untuk mensimulasikan hal-hal yang ingin mereka buat. Jadi di sini mereka tinggal gunakan, misalnya mereka mau bentuk kursi yang seperti apa atau setir yang seperti apa. Nah nanti di situ di frameworknya, di Humosim sendiri itu akan ada gambarannya, ada simulasinya. Apakah manusia akan, kalau misalnya manusia ada di situ, mereka akan nyaman atau tidak, seperti itu. Tapi Humosim ini harus dalam pengawasan desainer itu sendiri, karena mungkin teman-teman udah sering mendengar namanya human error, human digital error. Jadi itu adalah istilah-istilah teknologi di mana teknologinya itu dalam keadaan error kalau misalnya kita tidak mengawasinya. Oke, kita sampai situ, kita masuk ke mensimulasikan pikiran. Nah ini ya termasuk ke dalam Humosim itu sendiri. Kalau tadi kan Humosim itu apa? Itu adalah sebuah framework untuk mensimulasikan. Nah sedangkan mensimulasikan pikiran ini sendiri itu adalah bentuk gimana cara desainer
memasukkan seperti memori pembelajaran bagaimana kognitifnya itu ke dalam Humosim itu sendiri, bagaimana yang nantinya akan membantu kita dalam memaksimalkan pekerjaan kita itu ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu membahas tentang seberapa pentingnya prinsip dari ergonomi itu sendiri. Kita juga udah membahas tentang human digital, kita juga udah membahas framework terkait simulasi yang lebih ergonomi. Selanjutnya kita akan membahas modul neural. Mungkin teman-teman tahu ya, kalau otak kita punya syaraf untuk pemrosesan informasi. Kayak misalnya dari panca indera kita punya syaraf lain untuk diproses langsung ke otak gitu. Nah, sama seperti otak kita, untuk aplikasi-aplikasi digital juga memiliki syaraf-syaraf seperti itu. Nah, mereka juga memiliki seperti badan sel, akson, dendrit, dan lain-lain untuk pemrosesan informasinya. Nah, makanya dibilang seperti syaraf tiruan otak gitu. Jadi beda tipis lah. Mungkin desainernya dahulu terinspirasi dari otak kita gitu ya. Nah, modul neural itu sendiri memiliki beberapa kelebihan seperti kemampuan untuk memproses informasi yang kompleks, mengenali pola, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang kita terima. Kalau di otak, kita kan bisa ngelihat informasi melalui panca indera, baru diproses, baru nantinya kita mungkin bisa memutuskan apa yang mau kita pakai. Misalnya kita ngelihat nih di panca indera kita ada 2 pilihan makanan, nanti informasinya sampai, terus kita akan pilih gimana makanan mana yang akan kita pilih. Sama seperti itu di aplikasi-aplikasi di digital modernisasi juga memiliki syaraf yang sama persis seperti itu teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya kita ketik nih misalnya informasi terkait ergonomi itu akan diproses melalui badan sel, akson, dan juga dendrit dari aplikasi tersebut, baru nanti dikeluarkan bagaimana ini ergonomi adalah macam-macam ergonomi, prinsip-prinsip apa, seperti prinsip-prinsip apa yang digunakan seseorang dalam ergonomi misalnya kayak gitu. Itu kan langsung banyak ya pilihan gitu, nanti kita proses itu tinggal pilih gitu. Oke, kenapa sih model neural sendiri kita masukkan ke dalam materi ergonomi? Jadi itu sangat praktis teman-teman. Pada dasarnya ergonomi itu adalah ilmu yang sangat praktis, yang bagaimana cara kita memaksimalkan pekerjaan kita tanpa membuang-buang banyak hal gitu kan teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya kita ngetik terus itu kan nggak sampai 1 detik ya, paling kalau misalnya lola gitu baru kita akan nunggu lama. Nah, kalau misalnya jaringannya bagus itu kan tinggal ngetik enter udah timbul semuanya. Itu kan efisiensi waktu, effortless teman-teman ya, karena memang nggak perlu menggunakan kekuatan kelebihan yang berlebih, itu udah timbul. Jadi itu sangat-sangat ergonomis. Namun tentunya hal ini juga terkait dengan masalah-masalah yang akan timbul di belakangnya. Misalnya yang tadi saya bilang, kalau misalnya jaringannya tidak ada, pemrosesannya akan lebih terhambat. Selanjutnya mungkin kalau misalnya lagi maintenance, lagi perbaikan, teman-teman gak bakal bisa ngakses. Karena kalau misalnya kita kan, kalau misalnya sakit ya, perbaikan kita perlu ke rumah sakit. Sedangkan kalau misalnya digital sendiri itu pasti perlu ke ahlinya teman-teman. Seperti itu. Mungkin masalah-masalahnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang selanjutnya. Oke, itu saja materi yang akan saya berikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.